got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Nurfauziah Khornisa. Kali ini saya akan memaparkan materi yaitu perkembangan teknologi informasi komunikasi atau ITC dalam berbagai bidang. Setiap harinya, teknologi terus berkembang dan semakin canggih. Manusia pun tidak bisa dipisahkan dari pemanfaatan atau penggunaan teknologi. Kenapa demikian? Karena dalam kehidupan sehari-hari, teknologi memberikan berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia. Teknologi mampu mempermudah proses, mempersingkat waktu, hingga mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Perkembangan teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir. Kehidupan seperti ini dikenal dengan electronic life. Artinya, kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Perkembangan teknologi memiliki berbagai bidang, diantaranya yaitu: pertama, bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan. Belajar tanpa adanya teknologi rasanya tidak mungkin di zaman yang serba modern ini. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan itu sangat penting. Jadi, apa saja peranan teknologi informasi dan komunikasi bagi pendidikan tersebut? Sebagai infrastruktur pembelajaran, TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran, di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sebagai sumber bahan ajar, kini sumber bahan ajar para tenaga pendidikan tidak hanya bisa didapat dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur. Kini proses belajar mengajar telah didukung oleh TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal dengan efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Para murid pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. Diperlukan tingkat kesadaran untuk mau menerima kemajuan teknologi dari semua lapisan masyarakat, terutama tenaga pendidik dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Semoga semua manusia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sebaik-baiknya, guna mendatangkan manfaat yang banyak bagi manusia itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, sebagai skill dan kompetensi, penggunaan TIK harus proporsional. Maksudnya adalah TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai TIK untuk masyarakat berpendidikan universitas diberikan kepada masyarakat pedesaan yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan rendah. Sebagai sumber informasi penelitian, proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya TIK sebagai sumber informasi. Keberadaan TIK juga membuat penelitian seseorang jadi bisa dimanfaatkan dan diketahui oleh orang lain. Hal tersebut akan berguna untuk mencegah terjadinya penelitian yang serupa. Sebagai media komunikasi, internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Baik tenaga pendidik maupun pelajar sama-sama bisa memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Sebagai media belajar online,
Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum, atau aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Bidang selanjutnya yaitu bidang ekonomi dan bisnis. Dengan pemanfaatan teknologi dan informasi di bidang bisnis akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun. Berikut beberapa manfaat penting teknologi informasi dalam bidang bisnis. Munculnya peluang bisnis baru. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan kumpul bersama, dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar yang mengeluarkan pengeluaran yang sangat sedikit. Akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan pos dan lainnya. Bidang kesehatan atau medis. Dalam 1 dekade terakhir ini, dunia kesehatan mengalami perubahan atau disrupsi yang cukup besar. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini akan mempermudah pasien dalam mendapatkan layanan kesehatan. Dulu, pasien yang harus mendekatkan diri dengan penyedia layanan kesehatan. Sekarang, penyedia layanan kesehatanlah yang mendekatkan diri kepada pasien. Bayangkan, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter hanya dapat dipergunakan sebagai sarana dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Melalui aplikasi kesehatan daring atau online di ponsel pintar, begitu juga dengan pemesanan obat, pemeriksaan laboratorium, dan perawatan di rumah. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bidang yang telah mempergunakan perkembangan teknologi tersebut, baik yang bersifat klinis maupun non-klinis, ataupun teknologi informasi yang bersinggungan langsung dengan pasien, atau teknologi yang mendukung pengambilan keputusan klinis, maupun yang dipergunakan dalam sistem pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan. Penerapan teknologi seperti MRS, EHRS, dan PHRS. Penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan ini diyakini dapat memberikan berbagai manfaat bagi provider pelayanan kesehatan. Dengan dukungan teknologi tersebut, manfaat yang dapat diperoleh diantaranya adalah tersedianya informasi kesehatan pasien yang akurat dan komprehensif, sehingga provider dapat memberikan berbagai kemungkinan perawatan terbaik. Lebih lanjut, dengan penerapan teknologi informasi yang lengkap dan akurat dapat membantu dalam proses diagnosa, meminimalkan medical error, serta dapat menawarkan pelayanan kesehatan yang aman dengan biaya yang murah. Website mutu pelayanan kesehatan menyajikan berbagai artikel informasi terkait penggunaan teknologi tersebut di berbagai aspek pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, serta bagaimana perkembangan teknologi informasi dapat dipergunakan sebagai sarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Bidang selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Teknologi yang terus berkembang ini tidak dapat bisa dipandang selalu memberi dampak negatif atau positif ke masyarakat. Teknologi dapat dipandang positif ketika membawa manfaat besar dan membantu aktivitas manusia. Namun, teknologi juga dapat dipandang negatif jika memberikan dampak buruk ke masyarakat. Contohnya, perubahan nilai yang mengarah ke hal negatif atau lain sebagainya. Perkembangan atau kemajuan teknologi yang semakin pesat ini membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu contohnya bidang sosial dan budaya. Salah satu akibat kemajuan teknologi yang berdampak positif di bidang sosial dan budaya yaitu meningkatnya sektor ekonomi. Berikut penjelasan dampak kemajuan teknologi di bidang sosial budaya
yang dikutip dari situs Kemendikbud. Gaya hidup. Kemajuan teknologi memudahkan orang untuk menemukan berbagai informasi di internet. Tanpa disadari, gaya hidup individu atau kelompok mulai berubah. Perubahan ini ada yang bersifat positif dan ada pula yang negatif. Contoh perubahan gaya hidup yang positif ialah rajin olahraga, menjaga pola hidup sehat, mengurangi konsumsi daging, dan lain sebagainya. Contoh perubahan gaya hidup gaya negatif ialah penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Cara berkomunikasi. Dulu masyarakat Indonesia banyak yang menjalin komunikasi dengan cara surat menyurat atau mengirim SMS. Namun, adanya kemajuan teknologi telah mengubah kebudayaan di masyarakat dalam hal menjalin komunikasi. Kini, masyarakat terbiasa menjalin komunikasi melalui lewat email atau lewat media sosial lainnya. Perubahan kebudayaan ini membawa dampak positif untuk masyarakat karena bisa menjalin komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Tetapi, kemajuan teknologi ini juga bisa dipandang negatif ketika membuat masyarakat jarang menjalin komunikasi tatap muka, sehingga dikhawatirkan bisa menjauhkan kita dari orang-orang sekitar. Selanjutnya yaitu cara berpakaian. Masyarakat saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Saat ini bisa ditemui dengan mudah cara berpakaian yang bersifat lebih modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan, khususnya anak muda. Bidang selanjutnya itu bidang politik atau pemerintahan. Berbagai anomali administrasi itu mengindikasikan tidak adanya kesungguhan dalam merapikan data kependudukan yang sesungguhnya sangat penting. Data yang ada ternyata tidak akurat, tidak relevan, dan tidak diintegrasikan oleh instansi-instansi terkait. Akibatnya, pada level pemerintahan, nyaris tidak ada manfaat sama sekali yang bisa diperoleh dari data kependudukan tersebut. Pada saat yang sama, masyarakat sudah kadung memandang sinis bahwa surat-surat berkependudukan yang paling mendasari sekalipun atau kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat izin mengemudi dianggap sebagai sesuatu yang kegunaannya tidak lebih dari sekedar jaga-jaga saat ada inspeksi. Problem di atas dapat teratasi lewat pembangunan tata pemerintahan termasuk kependudukan berbasis elektronik, serta secara pragmatis e-government dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menekankan praktik penyimpangan administrasi negara. Maka langkah pertama yang menjadi sasaran jangka pendek adalah perlu adanya persiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Yang kedua yaitu pelayanan informasi publik. Dan yang terakhir adalah pengadaan teknologi informasi. Kesimpulannya yaitu perkembangan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi sangatlah pesat dari zaman ke zaman. Dari mulai manusia tidak mengenal teknologi sampai sekarang manusia diperbudak oleh teknologi tersebut. Kita sebagai akademisi tentunya harus pandai dalam memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut sehingga hasilnya dapat bermanfaat untuk kehidupan. Dari beberapa bidang yang telah dijabarkan dalam pembahasan kemajuan teknologi sangat penting dalam kehidupan, di mana teknologi tersebut sebagai alat atau media untuk mempermudah manusia dalam berbagai hal, yaitu dilihat dari pemanfaatan dalam bidang pendidikan atau keilmuan, ekonomi, kesehatan, pemerintah, hingga sosial budaya. Dari beberapa bidang tersebut tentunya akan menguntungkan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Maka dari itu, perkembangan teknologi sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia dari masa ke masa, sehingga banyak sekali temuan-temuan yang sampai sekarang yang manfaatnya bisa dirasakan. Namun, penting untuk diingat bahwa perkembangan teknologi juga memiliki tantangan dan dampak negatif yang perlu diatasi, seperti privasi data, kecanduan digital, dan kesenjangan akses. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam berbagai bidang perlu dikelola dengan bijak dan tanggung jawab. Nah, itu dia pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.